Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi ya teman-teman. Oke teman-teman, salam kopi inspirasi 81. Kali ini saya akan memupuk borat teman-teman ya. Tapi sebelum kita memupuk borat dan saya jelaskan masalah boratnya kembali, alangkah baiknya kita cek-cek dulu lahan apakah piringannya sudah lembab atau belum ya teman-teman. Oh ini mantap teman-teman, habis hujan ya, dan apalagi sudah menghijau membiru seperti ini tanahnya ya. Mantap teman-teman ya. Ini sudah ditelai yang namanya cacing teman-teman ya. Mantap nih ya. Nih ya. Banyak telai cacingnya teman-teman. Ini bertanda sudah mulai subur tanahnya ya. Tanahnya mulai subur. Tuh ya, daerah piringan sudah lembab seperti ini. Lembab sekali ya. Tuh, berair ya. Tuh ya, tidak kering kerontang seperti kemarau kemarin. Jadi sudah dapat hujan dan deras, kemudian tanahnya menjadi lembab. Kalau dulu kita bongkar kohenya ini tanahnya masih kering. Coba kita lihat sekarang. Basah teman-teman sudah ya. Ini sudah basah kohenya sampai ke dalam ya. Ya, basah sudah teman-teman. Dos gandos ini teman-teman. Mantap ini. Kohenya habis kena hujan seperti ini teman-teman. Ini banyak ini ya, aktivitas. Basah. Mantap. Ini ya. Tuh ya. Menghijau seperti ini. Semakin semangat saja ini teman-teman. Tuh. Jos kan teman-teman. Jadi kondisikan tanah kita sampai seperti ini teman-teman pada saat kita memupuk ya. Tuh. Sampai seperti ini teman-teman. Mantap ya. Baik, kita kembali lagi ke sini teman-teman. Borat yang saya gunakan borat mahkota ya. Untuk kandungan unsur haranya di sini untuk boronnya yaitu 46% kurang lebih teman-teman ya. Ada plus min. Nah, kemudian kita cek di sini ada kode produksinya ya, tertera nomornya di sini. Pupuk ini asli ya, bukan KW ya. Kemarin yang saya tanyakan ke toko kalau tidak ada kodenya itu untuk yang KW itu harganya sekitar 450, yang asli itu harganya 750 ya. Nah, itu di tempat kami teman-teman, nggak tahu di tempat Anda. Nah, oke. Kita berdirikan kemudian kita buka teman-teman ya. Oke. Pelan-pelan kita lihat isinya seperti apa. Nah, isinya seperti ini teman-teman ya, putih. Ya, putih, kemudian ada apa namanya, merah-merahnya sedikit itu. Nah, oke, seperti ini. Sip ya. Ini boratnya kita pupukkan ya. Untuk memudahkan pemupukan kita tuang ke dalam ember seperti ini teman-teman, kemudian kita menggunakan sendok. Sebagaimana sudah saya jelaskan dari pemupukan yang telah lalu, berapa dosisnya, yaitu 100 gram teman-teman ya. Untuk sawit yang di atas 9 tahun sampai 15 tahun. Sawit saya sudah sekitar 10 tahun teman-teman ya. Saya menggunakan sendok. Ukurannya bagaimana? Dulu sudah saya jelaskan. Jadi ukurannya kalau kita menggunakan sendok itu kalau peres seperti ini, artinya jari sendok ini rata. Nah, seperti ini. Ini kalau saya timbang itu sampai 4 sendok ya. Tapi kalau kita ngambilnya sampai seperti ini ya, itu cukup 3 sendok ya. Cukup 3 sendok. Itu kurang lebih teman-teman ya kalau sudah pakai sendok seperti ini. Tapi kalau kita ukur itu ya harus persis, tapi kita tidak mungkin menggunakan timbangan terus-menerus ya. Makanya saya ukur pakai sendok terlebih dahulu. Oke. Maka saya ngukur, saya mupuknya nanti agak peres-peres begini saja, maka saya pakai sampai 4 sendok ya. Tapi kalau saya ngambilnya seperti ini berarti cukup 3 saja ya, seperti itu teman-teman. Oke. Jadi saya peres-peres gini aja. Saya kasih 4 sendok teman-teman ya. Oke, cara mupuknya seperti ini ya. Saya jelaskan dulu di waktu saya pemupukan borat, ada yang saya lemparkan begitu saja di bawahnya begini sampai 4 kali ya, tapi dengan sendok ukuran peres begini. Contohnya begini, ini 1 ya, kemudian oke ya, nah 2 ya, kemudian nah 3, nah 1 lagi, nah 4 ya, saya kasih 4 ya. Itu salah satu cara. Kemudian ada juga yang saya terapkan begini ya.
Dibersihkan piringannya dulu, seperti piringannya dibersihkan dulu teman-teman ya. Ada yang cara begini ya. Nah, ini satu ya. Kemudian ya, dua. Oke ya. Tiga. Ambil lagi. Oke ya. Empat. Nah, jadi seperti ini bentuknya ya. Jadi kalau kita mupuknya dengan cara yang terakhir ini tadi, itu lebih rata ya. Lebih rata dapatnya, tapi agak lama teman-teman ya. Agak lama. Nah, mengelilingi seperti ini. Ini sekitar setengah meter teman-teman kalau dari pohon. Nah, setengah meter kalau kita lihat nih ya. Ini pupuknya, ini pohonnya. Di sini boleh nggak Pak? Boleh. Di sini boleh nggak? Boleh. Jadi borat ini karena cuma sedikit, bisa Anda letakkan di pangkal juga boleh, di sini boleh. Nah, jangankan di pangkal yang notabene itu juga tersentuh oleh tanah, ada yang mupuk pupuk borat itu di ketiaknya ya. Tapi ketiak kalau saya sarankan itu bagian bawah, jangan di atas ya. Itu saran saya, karena anjuran pemupukan di karungnya itu di bagian tanah yang lembab, yaitu di piringannya yang bagian yang lembab. Otomatis itu menjadi acuan kita ya, supaya pupuk ini bisa terserap dengan maksimal. Tapi pemupukan itu punya tujuan tersendiri teman-teman ya. Adapun orang menaruh di pelepah, itu berangsur-angsur dia akan terkena air hujan kemudian turun, jadi pemakaiannya itu agak lama gitu teman-teman ya. Tapi kalau saya pakai itu langsung di area piringan saja, bagian yang tanahnya lembab. Oke teman-teman, kita lanjut pemupukan ya. Ya, kita ambil tuh ya. Dua. Tiga. Empat ya. Ya, oke. Saya kira seperti itu cara mupuknya. Cuman kalau saya bawa kamera terus ini nanti mupuk saya nggak selesai-selesai teman-teman. Nggak selesai mupuknya ya. Jadi saya kira cukup sekian untuk cara pemupukan borat yang saya lakukan dengan menggunakan borat mahkota ini ya. Dosisnya jangan lupa ikuti tabel masing-masing teman-teman ya, tabel pemupukan yang sudah valid ya. Silahkan pakai pakai tabel yang mana saja, yang penting itu yang sudah digunakan oleh perusahaan bisa ya, atau dihitungkan oleh konsultan, atau memang sudah Anda menghitungnya sendiri juga tidak apa-apa, asalkan Anda tahu cara menghitungnya, karena ada patokannya ya teman-teman. Oke, sekian dari saya. Saya akan melanjutkan pemupukan. Salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman yang masih kurang paham, bisa Anda lihat di video-video saya yang lama, itu banyak sekali tata cara pemupukan borat yang saya lakukan. Jadi ada yang seperti ini, ada juga yang saya lempar begitu ya. Sip. Oh ya teman-teman, saya update untuk hasil kali ini ya. Saya karena kemarin saya nggak ikut panen, saya lagi kerja ya. Jadi update terakhir kemarin panen itu seminggu yang lalu kalau nggak salah ya, seminggu yang lalu itu naik ya, jadi 5 ton lebih ya. Jadi 5 ton lebih ya, mulai dari dapat pertama kalinya 8,5 ton, kemudian turun jadi 7, kemudian 6, kemudian 5, 4, 4, 4 terus. Jadi 3 hektar ini belum sempat turun 3 ton ya, di bawah 3 ton belum pernah dari 8 ton yang kita peroleh pertama kalinya itu ya. Jadi bertahan di angka 4 ton ya, walaupun kemarau kemarin ya, untuk 3 hektar ini. Nah terakhir kemarin seminggu yang lalu itu dapat sekitar 5 ton lebih ya, jadi naik, mengalami kenaikan. Mudah-mudahan ke depan masih bisa bertahan di angka 4 ke atas ya, 4 sampai 5 ton ke atas. Oke. Wah, ini juga jos teman-teman buahnya. Masak nih, ada yang masak. Jos kan teman-teman. Besar ini. Tuh ya.
Oh. Wih, ini masak besar ini. Wow.